Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Harapan kakak kita tentunya kabar baik semua ya. Oke, kita langsung saja kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul yaitu Selengkap Senjata Allah. Nah, hari ini kita belajar hidup dalam keadaan terus-menerus berjuang sebagai murid Kristus. Jadi kita harus belajar sebagai murid Kristus. Mari kita baca dari Alkitab kita Efesus 6 ayat 10 sampai 20 dan juga ada di Matius 7 ayat 12 sampai 14 ya. Jangan lupa untuk terus membaca Alkitab. Langsung saja ke firman-Nya ya. Di alam roh yang tidak bisa kita lihat ada peperangan antara kekuatan iblis dan kekuatan roh Tuhan. Peperangan ini berbahaya dan sangat mengancam anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita melawan dengan gagah berani sebagai prajurit Kristus dengan mengenakan perlengkapan senjata dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Iblis adalah penipu yang luar biasa. Ia menipu manusia agar menyakiti orang-orang di sekitarnya dan menyakiti hati Tuhan. Kekuatan iblis diantaranya saat ini kita berbohong, menyakiti orang lain, dan tidak taat pada Tuhan. Juga kepada papa mama loh. Akibat tipu daya iblis terjadi kekacauan, penderitaan, dan pertengkaran. Tapi kita dapat mengalahkan tipu daya iblis dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, ingat adik-adik ya, kita gunakan perlengkapan senjata Allah. Pertama, kenakan ikat pinggang kebenaran. Artinya, kita menentukan zona hidup kita di pihak kebenaran. Sehingga kita tidak menjadi bulan-bulanan iblis. Jadi adik-adik jangan mau menjadi bulan-bulanan iblis ya. Contohnya, baca Alkitab untuk mengetahui kebenaran dan melakukannya. Seperti kalau ada pilihan berbuat dosa, kita tidak akan melakukannya. Yang kedua, berbaju jirah keadilan. Baju jirah keadilan artinya yang satu dikerjakan, yang lain jangan diabaikan. Main dan nonton TV boleh, tapi belajar juga harus dibuat. Baca dan nonton komik boleh, tapi doa dan baca Alkitab pun tidak boleh dilewatkan ya. Jalan-jalan boleh, begitupun ibadah ke gereja jangan pernah dilewatkan. Demikian halnya kita harus mengasihi dan memperlakukan sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut kerelaan artinya kita yang berada di zona kebenaran harus dengan rela hati pergi merebut jiwa-jiwa dengan menyampaikan kebenaran Injil untuk mengubah cara pikir orang durhaka pada pikiran orang benar. Itu tertulis dari Lukas 1 ayat 17 ya, baca ya. Supaya adik-adik tahu apa yang akan dilakukan. Keempat, perisai iman. Perisai digunakan untuk menangkis dan melindungi dari senjata musuh saat perang. Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Perisai iman bisa memadamkan panah api dari iblis yang membuat kita ragu-ragu mengenai kesetiaan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Perisai iman juga melindungi kita dari rasa takut dan khawatir akan masa depan kita yang sudah dijamin oleh Tuhan. Yakin akan punya nilai bagus, yakin Tuhan akan kabulkan doa, yakin Tuhan akan memberkati adik-adik. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong berfungsi untuk melindungi kepala. Iblis suka mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar, bahwa kita harus cukup baik untuk dicintai Tuhan, bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh agar bisa diampuni. Tuhan memberikan ketopong keselamatan
untuk menjaga pikiran kita pada kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan karyanya, menang dalam pertandingan dan membayar lunas dosa kita sehingga yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Jadi adik-adik, pastikan bahwa semua adik-adik yakin akan keselamatan daripada Tuhan, yakin bahwa adik-adik diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah pedang roh. Pedang ini adalah satu-satunya senjata penyerang yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal ini memperlihatkan kuasa dan kekudusannya firman Allah. Senjata rohani yang terbesar yang pernah ada, bentuk pedang Romawi seperti lidah. Kita melawan dan menolak serangan musuh rohani dengan memperkatakan firman Tuhan. Seperti Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Pada saat ia dicobai, kita juga bisa menggunakan firman Allah untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi setiap hari kenakan semua perlengkapan senjata Allah, diiringi dengan doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan terus berjaga-jaga. Ingat adik-adik ya, berdoa dalam roh dan terus berjaga-jaga. Oke, selamat melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan. Tuhan Yesus memberkati.